Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya sudah tersambung dengan Mas Mustafa Nahra. Ini tidak bisa ke sini pemirsa karena ini kondisi jalanan macet ya Mas Nahra ya. Tidak mengapa. Mas Nahra, boleh Lanjut langsung dong sekali. dijawab ini sebutan atau sindiran ordal kepada Pak Prabowo ini sengaja ini mau menyerang Pak Prabowo ya. Bagaimana? Enggak lah, kalau fenomena ordal itu kan ada di mana-mana. Karena Pak Prabowo kan belum pernah berkuasa juga, kan? Bukan ke sana arahnya. Tapi secara umum, Pak Anies itu mempelajari kondisi perpolitikan Indonesia ataupun operator pemerintahan kita itu, fenomena ordal itu ada di mana-mana. Maka ada guyonan kan, punya orang dalam nggak, gitu kan? Bahkan sampai urusan akhirat pun dipakai guyon itu kalau orang di Indonesia itu. Kamu nanti masuk surga karena punya orang dalam, kira-kira begitulah. Jadi Anies itu tidak ingin menjadi begitu, tapi ingin mengungkapkan fakta bahwa memang di mana-mana urusan dengan khususnya ya orang pemerintah dan penting-penting yang terkait dengan birokrasi ada selalu ordal. Itulah yang harus diberantas di masa yang datang dan kemungkinan di rezim saat ini agak susah ya. Apalagi kalau sudah KKN itu bangkit kembali. Dulu KKN itu kan di musuh reformasi, tapi sekarang bangkit kembali di rezim ini sehingga salah satu yang harus diberantas adalah soal KKN. Nah, maka dari itu sudah menjadi pemandangan menjadi pengetahuan umum bagaimana salah satu patron itu adalah hasil dari KKN itu. Dan ini tentu menjadikan demokrasi ini kan rusak ya. Sehingga efek dari KKN dalam pemilu kali ini ya dikhawatirkan nanti akan menyuburkan adanya KKN itu kembali karena sebenarnya seluruh masyarakat nggak ingin KKN itu subur apalagi bangkit. Semua orang sudah menyayangkan atau menjadi korban dari KKN itu mereka menyesal ya. Kenapa ini sekarang bangkit kembali? Padahal masyarakat ingin itu hilang. Kan ini kan begitu kata Pak Anies kan. Jadi itulah yang menjadi perhatian kita semua bahwa apapun yang akan terjadi, tolong ini soal KKN ini penting supaya apa? Ya supaya bisa bersih birokrasinya kan, tidak kemudian tergantung adanya orang dalam, orang yang memiliki koneksi dengan pejabat-pejabat tertentu. Dan ini kalau kemudian ini nggak diingatkan pada saat debat, ya maka tadi paslon tadi yang terlibat dalam KKN dan MK itu ya mungkin akan santai-santai saja. Oleh karena itu kemarin kan ditanya karena perasaan ada gimana Pak Prabowo ketika mendengar ada putusan MK yang menyatakan bahwa putusan itu menguntungkan Prabowo karena wakilnya lolos gara-gara sidang MK kan begitu kan. Tapi Pak Prabowo kan menjadi emosi kan, dari emosi itu emosi itulah yang kemudian menjadi ciri khas yang selalu ditujukan kepada Pak Prabowo yang oleh masyarakat itu dikhawatirkan nanti Pak Prabowo emosi tambah lagi Gibran suatu saat kan nggak siap untuk debat. Nah itu yang jadi suatu pelengkap ya. Oleh karena itu jadikanlah ini pengalaman ya untuk debat yang akan datang mungkin lebih siap lagi kurangi karakter-karakter emosi maksudnya aja ya ingatkan saja karena itu menjadi pembicaraan di media sosial. Oleh karena itu hari ini saya tidak kaget ya hampir semua polling yang diadakan oleh televisi maupun media online hampir semuanya nomor satu adalah Pak Anies setelah melihat debat itu. Karena apa ya dua paslon lainnya saya kira nggak siap debat meskipun ya ada yang lancar ya tetapi dalam hal menjawab pertanyaan ataupun tanda petik serangan dari lawan dari ini itu nggak siap mereka menjawab. Baik. Ya, langsung ditanggapi dong Inang. Inang di sini Mas Nahra mengatakan bahwa dalam debat tersebut yang unggul itu Pak Anies. Setuju nggak sih? Ya kan nih kalau ngomong paslon dari 01 harus jawabnya begitu dong. Jadi begini, saya melihat ada otentisitas ya bahwa Pak Prabowo di situ tidak berretorika dan juga tidak merangkai kata-kata. Namun ada emosi itu diperlukan karena manusia itu yang dilihat adalah rasa ya kan. Ketika ditanya rasa tentu saja ada emosi. Saya pikir yang paling otentik dan paling jujur dan tulus itu terasa ya. Terasanya adalah Prabowo Subianto. Lalu soal ordal sungguh sulit ya. Untuk tadi saya ingin refer kepada apa yang dikatakan oleh Mas Adi Prayitno bahwa 01 Anies Baswedan kan ingin menunjukkan bahwa ada diferensiasi, kami bukan kamu, kami adalah oposisi, dan itu sulit sekali apalagi bicara KKN. Sementara Nasdem dan PKB pengusung terbesar itu masih di dalam pemerintahan Jokowi. Jadi ini adalah satu yang sangat paradoks kalau saya bilang. Bagaimana memposisikan diri sebagai oposan sementara menteri-menterinya masih di dalam kabinet dan menjadi bagian dari ordal itu sendiri. Kalau bicara soal ordal di kabinet ada PKB, ada Nasdem. Soal KKN tentu saja tidak setuju. Kenapa itu dari pertanyaan ordal menjadi KKN? Kita ini juga
tidak boleh lupa loh, kita masih dalam proses. Ada korupsi yang terbesar di Republik ini dari BTS, dari Menkominfo yang sekarang ini sedang jalan, dan itu adalah partai pengusung dari Anies Baswedan. Jadi apapun yang dikatakan ya, mau ordal mau menjadi oposisi, saya pikir itu adalah posisi yang tidak akan mungkin dicapai selama mereka menjadi bagian dari kekuasaan tapi kemudian di ujungnya bersikap sebagai oposisi. Pak Prabowo lebih kesatria. Dia berada di dalam pemerintahan Jokowi dan dia dukung dengan promis atau janji keberlanjutan. Artinya yang 10 tahun ini akan dilanjutkan. Kalau paslon 01 memberikan janji perubahan, apa yang mau dirubah? Restorasi mana yang mau dilakukan ketika ada korupsi 8,3 triliun dari BTS yang sampai hari ini masih belum selesai. Jadi akan sulit bicara soal ordal, bicara soal korupsi, sementara partai pengusung bukan hanya soal etika ya, ini sudah soal korupsi juga. Jadi menurut saya dalam hal ini perubahan dan keberlanjutan itu adalah dua hal yang ditawarkan. Keberlanjutan itu adalah lebih kesatria. Kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Apa yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya akan dilanjutkan dan merangkul semua putra-putra terbaik bangsa untuk menuju Indonesia maju. Jadi itu yang dilakukan secara konsisten oleh Prabowo Subianto. Baik, nanti sesaat lagi saya minta tanggapannya karena di sini saya sudah mencatat Inang mengatakan Pak Anies jago beretorika, sementara Mas Nahra mengatakan Prabowo emosional. Nanti saat lagi nih tampaknya dari dua kubu ini akan saut-sautan ini usai jeda berikut. Saling sindir antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terjadi dalam panggung debat Capres putaran pertama malam tadi. Perdebatan bermula saat Anies Baswedan menjawab pertanyaan panelis soal kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Anies kemudian menjawab jika kepercayaan rakyat terhadap partai politik sedang menurun yang menyebabkan indeks demokrasi menjadi rendah. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Mendengar jawaban dari Anies, Capres Prabowo Subianto pun langsung menyatakan ketidaksepakatannya. Menurut Prabowo, Anies berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta karena ia yang usung. Masyarakat bisa menilai. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Perdebatan tidak berhenti sampai di situ. Anies kemudian menyinggung jika Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi?
beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Perdebatan antar capres terus berlangsung hingga akhir. Para pendukung yang hadir tak henti-hentinya meneriakkan dukungan kepada para capres yang membuat suasana debat semakin seru. Tim TV One mengabarkan.